Roots, Roots. Binale Jogja 16, 2021. Indonesia with Oceania. Karya ini oleh Edith Amituanai, seorang seniman asal Samoa yang lahir di New Zealand. Karya ini berjudul Interiors, Auckland, Anchorage, dan Apia. Karya ini memperlihatkan isi dalam rumah para keturunan Samoa di berbagai penjuru dunia. Dalam karya-karya ini kita bisa melihat bagaimana orang Samoa berusaha membuat rumah baru mereka di tempat baru, seperti mirip dengan rumahnya asli di Samoa. Karya ini dimulai di tahun 2004 hingga 2008. Edith mengunjungi rumah saudara-saudaranya dan mengabadikan isi dalam rumah sanak saudaranya. Yang ini adalah karya dari seniman Jumadi. Jumadi seniman Indonesia yang sekarang berdomisili di Sydney di Australia. Dan karya-karyanya banyak membicarakan soal pengalamannya sebagai orang yang kemudian bermigrasi, sebagai orang Jawa yang kemudian terjerabut dari lokalitasnya, dari tanah tempat dia lahir dan harus membangun satu kehidupan baru di tempat yang mungkin cukup asing buat dia. Dalam pameran ini, Jumadi mempresentasikan ada 9 instalasi gambar yang terbuat dari teknik tatah wayang tradisional. Dalam gambar-gambar ini sebenarnya dia juga menceritakan tentang pengalaman manusia pada umumnya yang dia rancang dengan gaya tradisional Jawa gitu. Dia menceritakan tentang kematian, perpisahan, perjumpaan, sialan dan kemujuran, juga tragedi dan komedi melalui gambar-gambar yang kemudian dia tata di atas kulit kerbau. Karya ini karya Sivanjani Lal, seniman yang berasal dari Fiji, kemudian keluarganya bermigrasi di Australia, dan sekarang Sivanjani sendiri sedang menempuh pendidikan master di London. Karya-karya Sivanjani sebagai diaspora yang keluarganya dahulunya bermigrasi dari India, pindah ke Fiji, dikarenakan sebagai pekerja untuk komoditas gula di perkebunan gula gitu. Jadi dia banyak membicarakan persoalan migrasi dan juga mengingat soal tanah leluhurnya. Bukan cuma hal itu, tapi kita juga bisa melihat bagaimana kolonialisme dalam industri ekstraktif seperti gula, pertambangan, perkebunan banyak memindahkan orang-orang ke tempat baru gitu, yang kemudian persoalan identitas menjadi penting untuk dipertanyakan. Nah, jadi di karya ini Five Generation Five Praise, Sivanjani menggunakan medium tebu dan juga batu-batu kapur dan juga karung gula. Tentunya ini sebagai metafora atas perkebunan sugar plantation. Kemudian dia juga membuat satu puisi bercerita tentang keluarganya. Jadi di karya ini juga ada elemen sound yang bisa didengarkan oleh pengunjung. Yang berikut ini adalah karya Maria Madeira, seniman yang berasal dari Timor Leste. Saat ini Maria berdomisili di Perth di Australia. Karya-karya Maria banyak mengungkapkan soal posisi perempuan, bukan hanya dalam ranah domestik, tapi juga dalam sosial dan politik, terutama di Timor Leste. Di sini Maria menampilkan karya-karyanya yang banyak menggunakan teknik craftsmanship gitu ya. Jadi berupa tekstil, kemudian dia mix dengan buah pinang dan juga menggunakan simbol-simbol seperti buaya gitu yang banyak menceritakan soal tradisi dan pengetahuan perempuan gitu. Maria
concern dengan selain dengan persoalan perempuan, tapi juga dengan kekerasan perempuan yang banyak terjadi di Timur Leste, terutama setelah peristiwa ini ya, referendum kemerdekaan gitu, yang kemudian dia sempat menceritakan kegelisahannya bagaimana dari sisi ekonomi seperti masuknya dolar Amerika kemudian menjadikan secara tidak langsung bisnis prostitusi yang banyak, yang marak terjadi, kemudian menimbulkan banyak kekerasan terhadap perempuan di sana. Saya juga ingin menunjukkan satu karyanya yang menggunakan teknik fotonik. Teknik fotonik adalah teknik yang merubah warna kain menggunakan sinar matahari, memerlukan proses yang cukup panjang begitu ya. Nah, di sini dia menggunakan crochet sebagai metafor juga gitu dari sisi feminin dan juga terhubungannya dengan persoalan kolonial dengan Portugis gitu. Jadi waktu itu dia sempat menceritakan kain crochet itu sering dianggap manifestasi dari kerajinan tangan Eropa gitu. Kemudian dia sandingkan dengan kain tenun gitu dan dijemur selama berbulan-bulan untuk menghasilkan warna yang berbeda. Jadi secara tidak langsung dia juga sedang ingin menceritakan proses historisnya sebagai warga Timor Leste gitu yang sudah mengalami beberapa kekerasan mulai dari kolonisasi Portugis, kemudian juga Indonesia dan hingga saat ini, kira-kira begitu. Berikut ini adalah karya dari Nicolas Mole, seniman yang berasal dari New Caledonia. Nicolas Mole sendiri merupakan keturunan dari suku Kanak, suku asli di New Caledonia. Ketika kami sebagai tim kurator membicarakan tentang persoalan dekolonisasi dalam Biennale ini, secara langsung karya Nicolas Mole dan juga prakteknya berresonansi dengan ide-ide tersebut. Ketika kita bicara soal dekolonisasi, sementara di New Caledonia sendiri masih berkutat dengan persoalan pro atau kontra dengan kemerdekaan. Dan melalui karya ini, Nicolas Mole bertutur tentang pengalamannya di New Caledonia sedang berlangsung referendum ketiga, di mana semua pemilih harus memberikan suara apakah mereka ingin merdeka atau tidak, yang hal itu berkaitan erat juga dengan New Caledonia sebagai negara yang dikolonisasi oleh Prancis gitu. Persoalan kolonisasi tidak hanya soalan hitam putih antara merdeka atau tidak gitu ya. Jadi ada banyak layers dan juga banyak kepentingan di sana. Itu salah satu hal yang kemudian kami pelajari dari kawasan Oseania mengenai isu-isu dekolonisasi. Karya ini berjudul Towards New Landscape oleh Kurniadi Widodo, seorang fotografer asal Yogyakarta yang berusaha merespon isu-isu tentang hadirnya landscape-landscape baru untuk merespon kebutuhan orang-orang terhadap selfie dan sosial media. Antoine Paquet adalah seorang seniman kelahiran Prancis yang lama tinggal di New Caledonia. Beliau membuat karya-karya ini dari kolase digital yang diprint di atas kayu. Dalam karya-karya ini, beliau membuat adegan-adegan seperti mimpi yang menceritakan tentang realita postkolonial di New Caledonia, membedakan antara masyarakat asli dan masyarakat keturunan Eropa. Padahal dalam realita postkolonial tidak ada hitam atau putih di dalam situasi kehidupan saat ini. Karya ini dibuat oleh Indonesia Art Movement, kolektif seniman dari Jayapura. Dalam karya ini, ia berusaha memperlihatkan bahwa kebutuhan akan kartu identitas tidak sama seperti di wilayah lain di Indonesia. Di Papua, mereka untuk kebutuhan birokrasi tidak membutuhkan KTP yang dibuat secara legal, namun beberapa memilih untuk membuat KTP palsu. Hal itu karena dalam
birokrasi di Indonesia, kebanyakan orang tidak bisa membedakan wajah antara orang Papua yang satu dengan orang Papua yang lainnya. Karya ini oleh Simão Cardoso Pereira. Dia adalah seniman asal Timor Leste, aktif juga bekerja dengan Arte Moris. Beliau menggarap karya identitas di perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia untuk melihat jejak-jejak perjuangan dan kepercayaan orang-orang masyarakat lokal di perbatasan tersebut.